Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih sempat hadir di kelas kita yang tercinta ini untuk mengikuti salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Baik, pada pembelajaran fikih kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami berupa PowerPoint yang akan kami presentasikan dengan tema mukhtalaf atau hukum yang tidak disepakati. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, terlebih dahulu kami perkenalkan anggota kelompok kami. Baik, yang pertama ada Syahra Maulia sebagai pemateri, Andi Anugrah, Rafli Ahmad, Sahriani, Andi Lukman, Ahmad Zaki Ashari, Najwa Adiaksa Eslaiwa, Muhammad Ridwan, Muhammad Saiful Zaki, dan Harya Nandana. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan hasil presentasi kami. Istihsan menurut bahasa mempunyai arti menganggap baik. Ahli usul yang dimaksud dengan istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh kias jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh kias kafi atau samar-samar, dari ketentuan hukum kuli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i atau khusus. Dari pengertian tersebut berarti istihsan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Menguatkan kias kafi atas kias jali. Contohnya yaitu wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan dan haram menurut kias. Yang kedua, ketentuan hukum kuli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i atau khusus. Contohnya yaitu kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Dasar hukum istihsan. Para ulama yang memakai istihsan mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif atau lafal yang seakar dengan istihsan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika humlulul albab, yang artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab atau orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ulama yang menerima dan menolak istihsan sebagai sumber hukum. Pertama, Jumhur Malikiyah dan Hanafiyah menetapkan bahwa al-istihsan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh qiyas dan keumuman nas. Dan menurut ulama Hanafiyah, menggunakan al-istihsan ini dengan alasan bahwa berdalil dengan al-istihsan itu sebenarnya sama dengan berdalil dengan qiyas kafi atau berdalil dengan istilah istishan. Kesemuanya dapat diterima. Yang kedua, Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan berarti telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah terlihat bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan ini. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut bahasa mempunyai arti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatuhan. Menurut Abdullah Wahab Khalaf, secara istilah maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ada dalil syara'
datang untuk mengajuinya dan menolaknya. Kemudian penolakan dan penerimaan ulama. Yang pertama, jumhur ulama menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Yang kedua, Imam Malik membolehkan berpegang pada maslahah mursalah. Yang ketiga, apabila maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil kulli atau dalil juz'i dari syara, maka boleh berpegang kepada. Menurut Ibnu Burhan, ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Syarat-syarat maslahah mursalah. Karena itu ulama memberikan syarat bagi orang yang berpegang pada maslahah mursalah, yaitu yang pertama, maslahah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan yang dimaksud. Penetapan hukum itu benar-benar membawa manfaat atau menolak madarat. Yang kedua, maslahah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Penetapan hukum itu memberi manfaat kepada manusia terbanyak atau menolak mudarat dari mereka, bukan untuk kepentingan individu seseorang. Hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau ijma'. Istihsab menurut bahasa mempunyai arti selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah, istihsab adalah menjadikan hukum yang telah pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Macam-macam istihsab. Pertama, istishab al-adam, yaitu tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syarak. Contohnya, salat yang keenam itu tidak ada, diwajibkan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang kedua, istishab umum atau nas sampai datang dalil yang merubahnya berupa muqasis atau nasikh. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu suatu hukum tetap berlaku menurut umumnya sampai ada yang merubahnya. Contohnya dalam ayat Al-Quran, hukum mewarisi seseorang anak mendapat bagian dari orang tuanya. Namun apabila seorang anak statusnya sebagai pembunuh, dia tidak berhak mendapat warisan dari orang tuanya. Ketiga, istishab hukum yang ditunjukkan oleh syarak, tetapnya dan kekalnya karena ada sebabnya. Contohnya, seorang wanita menjadi halal bagi seorang laki-laki sebab adanya akad nikah yang sah, dan hukum halal terus berlaku selama tidak ada hukum yang merubahnya, misalnya talak, fasak, dan sebagainya. Yang keempat, istishab keadaan ijma' atau sesuatu hukum dalam kurung untuk terus berlaku pada tempat yang diperselisihkan. Contohnya, sebagian ulama mengatakan bahwa orang sholat dengan tayammum, kemudian saat sedang sholat tiba-tiba dijumpainya air, maka sholatnya batal, berdalilkan istishab terhadap sahnya sholat dengan tayammum sebelum melihat air. Ulama yang menerima dan menolak istishab sebagai sumber hukum. Yang pertama, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah bahwa istishab bisa menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada dalil yang mengubahnya. Yang kedua, ulama Hanafiyah, istishab itu dapat menjadi hujjah atau menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujjah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya. Yang ketiga, ulama mutakallimin atau ahli kalam berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Saddu Zariyah. Saddu Zariyah terdiri dari dua suku kata sad dan zariyah. Sad menurut bahasa mempunyai arti menutup dan zariyah artinya jalan. Maka saddu Zariyah
mempunyai arti menutup jalan menuju maksiat. Adapun secara istilah, saddu zariah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Ulama yang menerima dan menolak saddu zari'ah sebagai sumber hukum. Menurut Imam Malik, saddu zari'ah dapat menjadi sumber hukum, artinya perkara yang mubah itu dapat dilarang kalau pada pembolehannya itu membuka jalan untuk mendorong kepada maksiat. B. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, saddu zari'ah tidak dapat dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asal mubah tetap diperlakukan mubah hukumnya. Urf menurut bahasa artinya adat kebiasaan. Adapun secara istilah Syarah Wahbah Zuhaili menyebutkan urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. Adapun macam-macamnya yaitu 1. Dilihat dari segi sifatnya, maka urf itu dibedakan menjadi 2 macam. A. Urf amali, yaitu urf yang didasarkan kepada praktik atau perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus-menerus. B. Urf qauli atau disebut juga urf lafzi, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dan ucapan tertentu. 2. Dilihat dari segi wujudnya, maka urf dapat dibedakan kepada 2 macam, yaitu A. Urf sahih (baik) yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan akal sehat, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah. B. Urf fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah serta kaidah-kaidah agama. Syar'u man qoblana. Pengertian syar'u man qoblana mempunyai arti menurut bahasa berasal dari kata syar'u syir'ah yang artinya sebuah aliran air, sebuah agama, hukum, syariat, dan qoblana artinya sebelum Islam. Secara istilah, hukum-hukum atau syariat yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW seperti syariat Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi sebelumnya. Adapun macam-macamnya, pembagian syar'u man qoblana atau syariat dari umat terdahulu dan contohnya. 1. Dinasak syariat kita, syariat Islam, tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan semua ulama. Contoh pada syariat Nabi Musa alaihissalam, pakaian yang terkena najis tidak suci kecuali dipotong apa yang kena najis itu. Yang kedua, dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan ulama, contohnya perintah menjalankan puasa. Yang ketiga, tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinasak atau dianggap sebagai syariat kita. Mazhab sahabi. Mazhab sahabi menurut bahasa adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah. Berikut ini beberapa definisi sahabat. Yang pertama, definisi sahabat menurut ahli hadis. Sahabat adalah setiap muslim yang melihat Rasulullah SAW walau sesaat. Kedua, menurut Sa'id bin Al-Masib, sahabat adalah orang yang tinggal bersama Nabi Muhammad SAW 1 tahun atau 2 tahun bersamanya dan ikut serta dalam perang 1 atau 2 kali. Yang ketiga, menurut Al-Jahiz,
Sahabat adalah orang yang kumpul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Yang terakhir, menurut Ibnu Jabir, sahabat adalah setiap muslim yang bertemu Rasulullah SAW, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Macam-macam mazhab sahabi. Yang pertama, perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Yang kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma'. Yang ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Kehujahan mazhab sahabi. A mengatakan bahwa mazhab sahabi, qaulus sahabi dapat menjadi hujjah. Alasannya karena sahabatku bagikan bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti pasti engkau mendapat petunjuk. B bahwa mazhab sahabat, qaulus sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah. Alasannya huwalladzina akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Yang artinya, dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kufur di antara ahlul kitab Yahudi Bani Nadir dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar. Mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menjaganya dari azab Allah. Maka azab Allah datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dia menanamkan rasa takut di dalam hati mereka sehingga mereka menghancurkan rumah-rumahnya dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah pelajaran dari kejadian itu, wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan. Itulah tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Barangkali ada dari kalangan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Baik, kita telah sampai kepada slide terakhir. Dan dengan berakhirnya pemaparan materi dari kelompok kami tadi, dan dengan berakhirnya pula segala tanya jawab dari teman-teman, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Baik, kelompok kami pamit undur diri. Jika ada salah kata, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Akhirul kalam, hadanallahu ila sabil salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.